Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah Pemodelan Sistem Berorientasi Objek. Kali ini di pertemuan kedua, kita akan membahas salah satu diagram yang ada di anggota Unified Modeling Language. Diagram yang akan kita bahas adalah use case diagram. Untuk use case sendiri, di sini ada beberapa definisi terkait fungsi dari use case yang akan kita bahas untuk pembuatannya seperti apa nanti. Poin pertama, use case ini adalah sebuah teknik untuk menangkap kebutuhan fungsional sistem. Nah, jadi di sini use case ini nanti akan mendeskripsikan gitu ya, kebutuhan sistemnya apa saja ya yang nanti akan dijabarkan melalui diagram use case tersebut. Yang kedua, use case menggambarkan interaksi antara pengguna atau user dengan sistem. Jadi kita sebagai pengguna dengan sistem yang digunakan, di sini akan divisualisasikan gitu ya, menggunakan use case diagram secara 3 level nanti, ya secara 3 level. Nah, tergantung tingkat sistemnya seperti apa. Poin ketiga, use case menyediakan sebuah narasi bagaimana sebuah sistem digunakan. Narasi yang dimaksud di sini adalah nanti skenario use case. Jadi use case sendiri selain memvisualisasikan gambarnya seperti apa, untuk narasi atau jalan ceritanya itu akan digambarkan melalui skenario use case. Nanti bagaimana bentuknya akan dibahas di slide-slide selanjutnya. Poin keempat, use case sendiri menggambarkan bagaimana pengguna atau user berinteraksi dengan sistem untuk melakukan beberapa aktivitas. Contohnya, dia menempatkan pesanan, membuat reservasi, atau mencari informasi. Yang pada intinya, use case ini sebenarnya adalah user interaksi dengan sistemnya bagaimana. Gitu ya, penggambaran interaksi antara user dengan sistem. Jadi, kalian jangan berpikir jauh dulu, use case harus begini, begini, dan begini. Poin pentingnya adalah interaksi antara user, ya pengguna dengan sistem. Nah, itu yang harus digarisbawahi ketika kalian membuat use case. Kemudian poin selanjutnya, use case digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkomunikasikan requirement atau syarat untuk sistem ke programmer yang harus menulis sistem. Artinya, programmer ini ya, programmer akan membuat sistem atau membuat program berdasarkan penjabaran dari use case-nya. Use case-nya ini menggambarkan kebutuhan sistemnya seperti apa. Misalkan sistem membutuhkan dia mengolah data anggota, ya, mengolah data pemesanan gitu ya, atau mengolah data pembelian. Nah, itu jadi syarat-syarat atau requirement yang dibutuhkan sistem. Nah, itu yang akan nanti disampaikan informasinya ke programmer yang akan menulis program. Nah, seperti itu deskripsi dari use case-nya nanti. Nah, ketika kita membuat diagram use case, ada elemen use case atau simbol yang bisa kita gunakan. Jadi ketika kita menggambar sesuatu diagram, ya pasti ada simbol yang menjadi acuan ketika kita membuat diagram tersebut. Nah, di sini yang pertama, simbolnya adalah aktor, ya, atau pengguna sistem. Disimbolkan seperti gambar orang, ya. Ini namanya adalah aktor. Fungsinya apa aktor? Nah, aktor di sini dia orang atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem saat ini. Ya, lebih seringnya dia adalah aktor, itu adalah orang atau pelaku sistem. Poin yang kedua, sebuah peran, bukan pengguna spesifik gitu ya. Jadi dia perannya aktor ini ke sistem apa gitu ya. Jadi tidak terlalu spesifik. Ketiga, memberikan dan menerima informasi ke dan dari sistem. Bisa jadi informasinya dari aktor ke sistem, ya, atau dari sistem ke aktor, gitu ya. Nah, jadi dia memberi dan menerima informasi, fungsi dari
aktor. Informasinya dari mana? Ya bisa dari sistem gitu ya, atau dia memberikan ke dalam sistem. Jadi dia bisa dua arah. Kemudian elemen selanjutnya itu ada use case. Jadi bulatan ini disebut dengan use case. Fungsinya apa use case? Dia bagian utama dari fungsionalitas sistem. Jadi interaksi. Sebenarnya itu ya, elemen lain yang ada di use case, nah ini akan berinteraksi dengan simbol use case tersebut. Ya, simbol use case ini yang akan berinteraksi dengan elemen lain. Dia bisa extend, ya, memperluas use case lainnya. Artinya dari use case ini nanti bisa dipecah-pecah gitu ya, bisa diturunkan atau diperluas oleh use case lainnya. Dia ditempatkan di dalam sistem boundary atau batasan sistem. Jadi nanti letaknya ini dia nggak bisa sembarangan. Ya, ada nanti simbol namanya sistem boundary atau batasan sistem, yang mana batasan sistem inilah yang akan mengatur gitu ya, mengatur use case letaknya ada di mana. Dilabeli dengan kata kerja. Berarti nanti di sini ada teks di dalamnya, isinya itu kata kerja, ya. Misalkan mengolah data pesanan gitu ya, menginput data anggota gitu. Contoh dasarnya seperti itu untuk kata kerja. Elemen selanjutnya, nah ini disebut dengan sistem boundary. Ya, bentuknya kotak. Nah, ini nanti elemen use case yang tadi ini akan ada di dalam kotak-kotak ini atau sistem boundary. Ya. Berisi nama dari sistem yang diletakkan di dalam atau di bagian atas boundary. Biasanya nanti nama sistemnya akan diletakkan di sini. Sistem penggajian karyawan gitu ya. Sistem penjualan barang. Nah, itu diletakkan di atas boundary. Mewakili ruang lingkup sistem. Ya, ruang lingkup sistemnya itu nanti misalkan sistem penjualan, ya nanti isinya ada di sini, diwakili. Aktor berada di luar ruang lingkup sistem. Nah, berarti aktor nanti letaknya ada di sini. Ya, di luar dari boundary ini, kotak ini, aktor yang tadi simbolnya adalah di luar sistem. Nah, dia akan berinteraksi ke dalam use case yang ada di sini nanti. Simbol selanjutnya association relationship. Nah, ini yang menghubungkan antara aktor ya yang tadi dengan use case tadi. Penghubung simbolnya adalah association relationship. Relationship di sini nanti ada 3. Maaf, ada 4. Ada association, ada include, ada extend, dan satu lagi generalization. Yang pertama association dulu. Menghubungkan aktor dengan use case. Menunjukkan komunikasi dua arah. Nah, dua arah itu bukannya pakai panah ya, hanya garis biasa. Nah, ini artinya dia bisa dua arah. Kalau ada panahnya, itu satu arah. Ya, menunjukkan komunikasi satu arah jika menggunakan tanda panah. Nah, jangan sampai salah tafsir. Garis ini bukannya tidak ada arah, tapi menunjukkan komunikasi dua arah. Bisa aktor dengan use case atau use case dengan aktor. Ya, seperti fungsi use case tadi. Seperti fungsi aktor tadi, maaf ya. Bisa menerima dan memberikan informasi menggunakan simbol association. Yang kedua, include relationship. Nah, ini relationship yang kedua. Include, memasukkan satu use case dalam use case yang lainnya. Jadi menghubungkan antara use case dengan use case. Ya. Dia memecah use case tapi dengan include. Nah, include ini fungsinya buat apa sih? Nggak sembarangan gitu ya. Tanda panahnya mengarah dari base use case ya atau pusatnya menuju ke use case yang di-include. Nah, nanti contohnya kita lihat. Ya, include itu seperti apa sih ya? Nanti contohnya kita lihat langsung. Yang harus digarisbawahi adalah dari base, ya dari pusatnya, menuju ke use case yang di-include. Gitu ya. Nah, nanti kita lihat contoh. Yang selanjutnya extend, memperluas use case untuk memasukkan perilaku opsional. Nah, kalau opsional itu boleh iya, boleh tidak gitu ya. Artinya dia diperluas dengan sifatnya tapi opsional. Tanda panahnya mengarah dari use case tambahan ke base use case atau pusat. Kita lihat kebalikannya dari include. Ya, dia dari pusat menuju turunannya gitu ya.
dari pusat menuju ke use case yang di-include. Tapi kalau extend, dari tambahannya ke base, ya kebalikannya. Tapi extend ini sifatnya adalah opsional. Tapi kalau include tadi, sifatnya jika ingin diturunkan adalah wajib, gitu ya. Sifatnya adalah wajib atau keharusan. Satu lagi, relationship-nya adalah generalization atau pewarisan. Di sini dia mewakili use case khusus untuk use case yang lebih umum. Jadi ada use case parent-nya diturunkan ke child, gitu ya, ke child use case, anaknya. Tanda panah mengarah dari use case khusus atau specialized ke use case yang lebih umum. Contohnya bagaimana? Nah, di sini ada contoh generalization, ya. Umum itu anggota. Nah, anggota itu umum. Generalization-nya apa? Ada anggota lama, anggota baru. Ya ini umum, ya ini kalau yang sudah dipecah begini itu namanya khusus. Jadi turunan. Ya anggota lama dan anggota baru turunan dari anggota. Umumnya membeli buku. Khususnya buku yang sudah tersedia atau buku yang pre-order. Nah, gitu ya. Nah, ini turunan dari use case membeli buku. Jadi dari khusus panahnya tarik ke umum. Ya kalau dia turunan atau generalization. Oke, selanjutnya kita bahas tentang level yang ada di use case. Di sini ada 3 level use case yang bisa nanti kalian gunakan ketika mendesain diagram tersebut. Yang pertama, ada C-level. C-level ini dia mewakili interaksi antara aktor utama dan sistem. Jadi C-level ini menggambarkan interaksi aktor dengan sistem secara umum, ya. Jadi secara umum, belum diturunkan. Jadi secara global sistem tersebut ngapain aja bisanya ya, mengelola apa dan mengelola apa misalkan. Nah, interaksi dengan aktor itu masih di C-level. Untuk phase level, use case ini bisa ada karena ada include oleh use case C-level. Nah, berarti nanti jika C-level ini masih bisa diturunkan atau ada use case yang bisa diturunkan menggunakan include, kita gunakan nanti phase level. Ya, itu penjabarannya nanti lebih luas. Jadi setelah C-level ada phase level yang di tengah, dia menurunkan dari include. Ada lagi kite level, ya. Kite level ini menunjukkan bagaimana use case C-level sesuai dengan interaksi bisnis yang lebih luas. Ya, berarti levelnya sangat luas ketika kita membahas kite level. Nah, kite level ini biasanya untuk use case bisnis. Ya, sudah business oriented. Sedangkan C dan phase dia ke system oriented. Ya, levelnya masih di sistem. Tapi kalau kite dia sudah business oriented. Kemudian, nah di sini ada contoh kasus sistem pendaftaran siswa di English First. Ya, ada 5 prosedur yang harus dijalani. Ya, di sini bisa kalian lihat. Di sini ada beberapa teks yang saya highlight ya dari cerita tentang sistem pendaftaran siswa. Ya, di poin 1 saya meng-highlight mengisi formulir pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran. Di yang kedua ada membayar biaya pendaftaran dan mengikuti tes tulis. Yang ketiga, mengikuti tes wawancara. Yang keempat, menerima hasil tes tulis dan wawancara, ya, serta membayar biaya kursus. Di poin terakhir, semuanya saya highlight. Kenapa saya highlight seperti ini? Ini memudahkan kita dalam menentukan use case yang kita gunakan nanti apa saja prosedurnya. Ya, pertama yang harus kita tentukan siapa aktornya. Yang kedua nanti use case sistemnya apa saja. Ya, yang kita gunakan nanti di simbol use case itu sistemnya apa aja. Serta boundary-nya, batasannya membahas apa, gitu ya. Nah, itu poin penting dari yang harus kita gunakan. Pertama, aktornya siapa. Kedua, boundary-nya, ya batasan sistemnya itu tentang apa.
Yang ketiga, di use case-nya nanti kita gunakan apa aja. Nah, yang saya highlight ini adalah use case-nya nanti, ya, yang akan berinteraksi dengan aktor. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, di sini dari kasus tadi, aktornya ada dua. Ada calon siswa dan petugas. Kita balik ke soal tadi. Aktornya ada calon siswa, dan prosedur yang ada di sini, ini masih calon siswa yang bermain. Sedangkan di poin terakhir, ini adalah aktornya petugas. Nah, kalian tentukan dulu aktornya, masukin nih, plok-plok nanti. Nah, untuk pengerjaannya menggunakan software Enterprise Architect, nah ini nanti saya praktekkan ya di video selanjutnya. Di sini saya menjelaskan penjabarannya dulu. Ada calon siswa, ada petugas. Pertama, calon siswa dulu, ngapain? Ya. Nah, dari soal cerita tadi, ini saya sudah highlight. Ada mengisi formulir, ada membayar biaya pendaftaran. Nah, kalau di sini saya highlight 2 kali, oh berarti di sini sudah ada next, mengikuti tes tulis, kemudian mengikuti tes wawancara, menerima hasil tes tulis dan wawancara, membayar biaya kursus. Ya, ada 1, 2, ini sudah ada di atas, berarti 3 di sini, 4, ya, 5, 6. Ada 6 use case ya, yang digunakan nanti simbolnya. Nah, di sini 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari mengisi formulir, calon siswa mengisi formulir, membayar biaya pendaftaran, ada, mengikuti tes tulis, kita lihat, ada nggak di prosedurnya? Ada, mengikuti tes wawancara, ada juga, menerima hasil tes, membayar biaya kursus. Menerima hasil tes, membayar biaya kursus. Nah, ini bisa kalian jabarkan, menerima hasil tes tulis dan wawancara. Ini kalian mau tulis di sini, menerima hasil tes tulis dan wawancara. Boleh? Silahkan. Dan poin pentingnya, ingat tadi ketika kita bahas simbol use case ini isinya adalah kata kerja. Mengisi, membayar, mengikuti, ya, menerima, membayar. Ini semuanya kata kerja. Kemudian, aktor yang kedua petugas, mengelola daftar pendaftaran calon siswa, mengatur jadwal tes tulis dan wawancara, mengelola pembayaran biaya pendaftaran dan kursus. Mengelola data pendaftaran, mengatur jadwal tes, mengelola pembayaran. Kata kerja juga mengelola, mengatur. Aktornya adalah petugas. Nah, ini contoh use case. Ini masih ada di C-level ya. Masih ada di C-level. Karena tidak ada include-nya. Nanti kalau dia di-include, nah kalian gunakan yang phase level. Contoh kasus yang kedua. Suatu instansi ingin membuat sistem informasi perjalanan dinas. Prosedurnya sudah dijelaskan seperti ini. Ya. Ada 4 prosedur. Nah, di sini 4 prosedur. Bagaimana realisasi ke use case-nya nanti? Nah, pertama kita membuat analisa kebutuhan. Ketika use case ini membahas pembuatan sistem informasi, ya, nah, pembuatan sistem informasi dan di prosedur sistem berjalannya membahas tentang table, database dan sebagainya, gitu ya. Artinya di sini kalian harus buat seperti tadi analisa kebutuhan. Beda halnya dengan yang ini. Yang tadi kita bahas, ini kan kita analoginya sistem ini masih manual, gitu ya. Dan langsung use case-nya dibuat. Tapi kalau di sini dia sudah membuat sistem informasi, sudah berbasis komputer gitu ya, sudah bermain dengan program, jalan use case-nya gimana? Nah, yang harus dibuat pertama analisa kebutuhan. Kebutuhannya itu dibagi 2, ya, tergantung aktornya. Ya, biasanya kalau di program itu ada admin dan non-admin gitu ya, kalau secara umum. Tapi tergantung dari kasus yang dibuat di sini, aktornya ini siapa saja gitu ya.
Kalau kita lihat nanti kita analisa di sini ada pegawai. Nah, ini ada pegawai 1 ya. Kita lihat lagi di sini apakah ada kata-kata lain untuk aktornya. Di prosedur 2 nggak ada, prosedur 3 nggak ada. Nah, di sini kita lihat lagi admin ya, ada kata-kata entitas admin. Oh, berarti ada 2 aktornya, ada pegawai dan admin. Nah, kita buat analisa kebutuhannya. Admin ngapain aja gitu. Nah, dari soal cerita tadi ya, soal cerita tadi dibuat secara terstruktur ya, jangan berantakan. Nah, admin ngapain nih? Gitu ya. Admin ngapain? Kemudian pegawai ngapain gitu ya dari contoh ini. Nah, kita lanjut. Di sini analisa kebutuhannya admin melakukan login, admin mengelola data pengguna sampai dengan dia memverifikasi data realisasi biaya. Semuanya tidak direkayasa ya, bukan asal cerita, tapi diambil dari yang tadi ya, prosedur-prosedur seperti ini. Nah, ini prosedur inilah yang menentukan nanti si analisa kebutuhannya siapa, buat siapa dan siapa gitu ya. Dibaca dengan seksama dan langsung inventarisir kebutuhannya. Nah, di sini admin, kemudian pegawai, dia login dan realisasi biaya saja. Ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, baru nah use case-nya dibuat. Ini si level ya, admin login sampai dengan memverifikasi data realisasi. Diambil dari mana? Dari sini ya, ada 7 ya, 7 analisa kebutuhan. Berarti nanti use case-nya ada 7 simbolnya tuh. Ya. Jangan dikurangin sedikit pun. Itu tergantung dari analisa kebutuhan. Kemudian pegawai 2 ya. Login sama menginput data biaya perjalanan. Gitu ya. Nah, ini contoh ketika dibuat analisa kebutuhan kemudian dibikin diagram use case-nya gitu ya. Nah, bagaimana jika dia fish level? Nah, di fish level ini kalau di diagram tersebut ada include tadi ya. Contoh nih, di mengelola data pengguna ada include, ada menambah, mengedit, menghapus. Ya, atau kalau mau tambahin menambah data pengguna, mengedit data pengguna, menghapus data pengguna, boleh dijabarkan lebih detail. Include-nya ya. Di sini dia menggunakan extend untuk menambah, mengedit, menghapus. Include-nya dia ke login. Nih. Ya. Artinya, kalau kita menginclude dari mengelola data pengguna, ditarik ke login panahnya ke sini, include berarti gini cara ngebacanya. Mengelola data pengguna itu diharuskan login terlebih dahulu, ya. Tidak bisa kita mengelola data pengguna, mengelola data pegawai, mengelola ST, mengelola SPPD, mengelola biaya SPPD dan verifikasi itu tanpa melakukan login. Nah, include ini kan sifatnya tadi saya bilang di video sebelumnya gitu ya. Di penjelasan sebelumnya itu sifatnya harus dilaksanakan terlebih dahulu atau wajib diutamakan terlebih dahulu. Artinya sebelum kita mengelola ini dan sampai dengan bawah harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, makanya di sini menggunakan include. Beda halnya dengan extend yang menambah ini ya. Di setiap use case utamanya ada extend. Menambah, mengedit, menghapus. Artinya opsional ya. Dia opsional kalau menggunakan extend. Tapi kalau kalian buat di sini include, nah wajib tuh hukumnya. Mengelola data pengguna itu wajib menambah, wajib mengedit, wajib menghapus. Kan nggak semuanya gitu ya. Nggak semuanya wajib ditambah, wajib diedit, dan wajib dihapus. Artinya extend, opsional. Boleh menambah, boleh mengedit, dan boleh menghapus. Dikerjakan boleh, tidak dikerjakan juga nggak apa-apa gitu ya. Itu kalau kita ngebaca extend gitu. Nah, ini levelnya adalah fish level, use case diagram. Kalau kite, nah ini kite ngomonginnya sudah bisnis gitu ya. Masih kayak tadi, nih
Ketika dikembangkan, ya, fish level ini dikembangkan, dia menjadi kite yang tadinya semuanya di atas sini gitu ya. Nah, di sini ditambahin ada pegawai, dia menginput laporan biaya perjalanan, sifatnya include login. Ya, kalau tadi kan masih dia levelnya mengelola dan wajib login, tapi di sini ada tambahan. Ya, tambahan, dan ini lebih kompleks seperti kelihatan dari diagram tersebut. Nah, ini skenario use case. Ya, atau deskripsi dari use case-nya. Ini dibuat dari mana? Tabel-tabel ini bisa ada tergantung dari jumlah use case yang ada. Maksudnya artinya gini, misal, saya ambil contoh ini, yang simpel deh, biar nggak rumit. Ini ada login, ada mengelola, ada mengelola data pengguna, pegawai, mengelola ST, mengelola SPPD, mengelola biaya SPPD, memverifikasi data perjalanan. Ada 7 use case ini, berarti ada 7 deskripsi atau skenario use case. Ya, berarti jumlah bulatan use case-nya ada 7, berarti akan ada 7 skenario use case. Makanya di sini saya highlight garis besarnya, tiap use case dibuatkan skenario atau deskripsinya. Use case-nya ada 7, berarti ada 7 skenario. Tidak boleh 6, tidak boleh 5, ataupun 2 gitu ya. Isinya apa? Nah, di sini ada use case name. Nah, ini kita gambarin use case apa. Ya, di sini misalkan login yang dibahas. Nah, berarti use case name-nya di sini login. Kemudian goal-nya, tujuannya login ini untuk apa? Gitu ya. Login ini dilakukan, requirement-nya nggak ada ya, login, karena dia kan pintu utamanya. Goal-nya atau tujuannya untuk apa login ini? Misalkan untuk anggota masuk ke aplikasi, atau admin masuk ke aplikasi, precondition-nya nggak ada. Nanti yang lebih kompleks kita bahas, yang precondition-nya lengkap atau requirement-nya lengkap. Post condition, ya setelah itu, setelah login, mau ngapain? Nah, setelah kita login, kita mau ngapain? Di sini mengelola data pengguna, pegawai, ST, SPPD, biaya SPPD, verifikasi, menginput laporan perjalanan, dan sebagainya. Pilot and condition, jika kondisinya terjadi kesalahan, username atau password salah. Itu kemungkinan besar gitu ya. Aktor utamanya siapa? Admin, gitu ya. Misalkan yang melakukan login ini admin, main flow atau basic path-nya, admin atau pegawai menginput username dan password. Atau jalan ceritanya nih ya, jalan ceritanya secara runut, si admin menggunakan login. Admin menginput username dan password. Setelah diinput username dan password, sistem periksa nih valid atau tidaknya data masukan dengan memeriksa ke tabel user. Kalau berhasil, dia masuk ke aplikasi. Alternatif flow, admin atau pegawai menginput username dan password, sistem memeriksa valid atau tidaknya data masukan, ya. Kemudian sistem menampilkan pesan login tidak valid. Artinya flow alternatif gitu ya. Kalau main-nya kan dia masuk, alternatifnya dia menampilkan pesan login tidak valid. Skenario use case yang pengguna. Nah, nih. Mengelola data pengguna. Ya. Use case name-nya yang mau dibuat. Requirement-nya, kebutuhannya untuk apa? Ya, requirement-nya ini telah melakukan login. Data pengguna bisa digunakan jika telah melakukan login. Goal-nya, tujuannya dapat menambah, mengedit, dan menghapus data pengguna. Precondition-nya login, atau kondisi sebelum kita gunakan data pengguna itu ngapain? Login. Post condition-nya, ya, menyimpan data ke basis data, menampilkan data dari basis data. Artinya dia menyimpan data pengguna ke tabel pengguna dan menampilkan data dari database, ya, yang isinya dari tabel pengguna. Validnya, data masukannya nggak valid atau kondisi errornya gitu ya. Aktor yang
berperan di mengelola data pengguna siapa? Admin. Main flow-nya atau jalan ceritanya bagaimana? Dia memasukkan data masukan pengguna gitu ya. Sistem memeriksa valid atau tidaknya data. 3. Menyimpan data ke tabel pengguna atau ke database yang isinya dari tabel pengguna. Ini boleh kita deskripsikan. Menampilkan pesan data berhasil disimpan. Ini kondisi jika berhasil. Alternative flow. Ya. Nih, jika dia tidak lengkap atau tidak valid, dia memperbaiki. Artinya yang tidak dijabarkan di main flow, bisa kalian jabarkan di alternative flow. Nah, alternate flow, invarian A. Anggota mengubah alamat pengiriman, sistem menampilkan alat pengiriman yang akan diubah. Ya. Anggota menginput data perubahan. Ini alternate semua. Invarian B-nya menghapus gitu ya. Artinya kan tadi mengedit, mengubah, menambah gitu ya. Kalau tadi di sini menambah, ini menambah, ini masih menambah, tapi alternate flow di sini yang tidak tertulis di main flow ketika menambah tampilkan di sini, dan yang mengedit serta menghapus kalian bisa tampilkan di alternate flow invarian A dan invarian B gitu ya. Kasus 3 ada cerita seperti ini ya. Aksesnya ada 2, ada admin, ada pengguna. Nah, di sini nih. Penggunanya siapa? Masyarakat. Ya, berarti dia langsung to the point. Aktornya ada 2, masyarakat dan admin. Masyarakat ngapain aja? Dia cuma bisa melihat daerah bencana, melakukan tanya jawab, input aduan, dan melihat artikel. Admin, nah ini yang saya biruin semua. Itu kerjaannya admin. Makanya di sini saya selalu highlight dari studi kasus yang sifatnya soal cerita. Di sini kita cara menentukan user requirement-nya gitu ya. Kemudian aktornya siapa, boundary sistemnya bagaimana. Nah, itu dari kita highlight saja yang mana kebutuhannya gitu ya. Ini sistem apa? Nah, di sini dia ngebahas sistem informasi geografis pemetaan bencana berbasis web pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah berbasis tuh gitu. Nanti boundary sistemnya, aktornya siapa? Langsung highlight. Di sini saya highlight masyarakat dan admin. Sekarang setelah aktornya ketahuan, tugasnya ngapain aja? Si masyarakat ngapain, si admin ngapain gitu ya. Jadi ketahuan, masyarakat ini, admin ini. Baru kalian desain use case-nya. Gitu. Contohnya seperti ini. Ya, ini juga levelnya masih si level gitu ya. Masih si level. Karena tidak di-include. Nah, seperti ini. Tadi yang saya highlight jadilah seperti ini, ya. Kalau yang admin ketika di-highlight jadilah seperti ini. Nah, di sini tidak tersirat login, ya. Di sini tidak tersirat login, tapi di sini ada sistem menyediakan login. Berarti loginnya login untuk masyarakat dan login untuk admin. Nanti di use case-nya kalian buat masyarakat login, ya, masyarakat juga, admin juga login, gitu ya. Setelah login, pasangannya logout, boleh kalian tambahkan di bawahnya, gitu ya. Nah, saya rasa ini penjelasan untuk yang contoh kasus 3 ya. Jadi caranya dari soal cerita kalian highlight kebutuhan sistem aktor ya, kemudian pembagiannya si aktor A ngapain, si aktor B ngapain, dan seterusnya gitu. Maka jadilah use case dengan desain seperti ini. Saya rasa ini penjelasan untuk pertemuan 2 kita kali ini tentang use case diagram. Ya, nanti akan ada video tambahan tentang bagaimana kita membuat use case menggunakan software enterprise architect. Ya, tinggal kalian nanti simak baik-baik bagaimana cara pembuatannya. Mungkin saya rasa ini yang bisa saya sampaikan ke kalian mengenai pembahasan pertemuan kedua ya dari video pembelajaran tentang use case diagram yang merupakan salah satu diagram dari Unified Modeling Language atau UML. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas penyampaiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.